Berbahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Antonius Simarmata dari SMA Negeri 1 Panai Hulu. Saya Rita Kartini Simamora dari SMP Negeri 2 Bila Hilir. Saya Novianti Harahap dari SDN 06 Panai Tengah. Pada saat ini kami akan menyelesaikan modul 23 tentang praktik coaching. Sore Bu Rita. Sore Pak Antonius. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat Pak, luar biasa. Baik ya Bu ya, Ibu sebentar lagi nanti akan mengadakan praktek coaching dengan coaching. Namun sebelumnya saya sebagai pengamat observator ingin mendiskusikan Bu tentang rubrik penilaian dalam praktek coaching. Silakan Pak. Ya, jadi Ibu nanti di dalam praktek coaching yang pertama mungkin nanti yang menjadi pengamatan saya, apakah Ibu nanti mengajukan pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta ini Ibu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Kemudian juga nanti saya akan mengamati Bu ya, bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus bagaimana nanti juga saya melihat bagaimana nanti coaching ataupun mitra Ibu nanti di dalam merespon ataupun menjawab daripada pertanyaan yang Ibu sampaikan. Terus Bu Rita, ketika dalam percakapan coaching nanti jangan lupa Ibu menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Prinsip Iya, coaching Pak. yang pertama kemitraan, kemudian reaksi aktif Ibu, kemudian bagaimana memperdayakan potensi yang dimiliki oleh coaching. Terus Ibu Rita, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan nanti dalam praktek coaching ini? Nah, kompetensi yang mau saya kembangkan itu Pak sebenarnya 3. Yang ketiga itu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua pertanyaan berbobot. Yang ketiga pendengar aktif. Oke. Dari ketiga daripada kompetensi inti, dari yang 3 ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik atau yang lebih khusus yang mau Ibu kembangkan dari praktek coaching ini? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak atau presence. Oke, kehadiran penuh Ibu ya. Oke, baik Ibu, kepada Ibu Rita, semoga praktek coachingnya nanti berjalan dengan lancar, sukses kepada Ibu. Nanti setelah kita praktek coaching, nanti juga kita berbincang-bincang lagi Bu ya. Baik, Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih Selamat kembali, Pak. melaksanakan tugasnya Bu ya. Oke Pak, thank you. Ibu Novi. Selamat sore Ibu Novi. Sore Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu dari mana Bu? Kok kayaknya kelelahan? Iya Bu, ini habis ngejar-ngejar anak tadi Bu, capek kali saya Bu. Iya Bu, itu saya lihat ada panggilan Ibu dan saya pun tidak ada waktu untuk telepon Ibu kembali. Jadi waktu saya hanya ada sekarang. Kira-kira Ibu yang telepon saya menanyakan apa ya Ibu? Gini Bu, saya ada masalah di sekolah saya, khususnya di dalam kelas saya. Ada salah satu murid ketika diskusi dia tuh tidak mau gabung dengan kawannya Bu. Jadi saya mencari Ibu, ingin berbagi masalah saya ini, mana tahu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi ini Bu. Oh, jadi Ibu menemukan masalah di kelas bahwa anak Ibu tidak fokus belajar gitu atau tidak mau gabung diskusi dengan temannya. Iya benar Bu. Jadi sejauh ini sudah bagaimana cara Ibu menangani anak tersebut supaya mau bergabung diskusi dengan temannya? Saya sudah melakukan berbagai cara ya Bu ya. Saya pertama mengadakan pendekatan terlebih dahulu, kemudian menanyakan apa masalahnya. Yang ketiga selalu mengajak Bu dengan senantiasa tanpa rasa bosan. Baru itu yang saya lakukan sih Bu. Jadi dengan cara yang sudah Ibu lakukan itu perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan supaya anak ini mau bergabung diskusi? Iya, perubahan yang saya dapatkan masih belum terlihat Bu, karena dengan cara seperti yang saya lakukan tadi masih kurang efektif sepertinya. Anak tersebut masih enggan untuk bergabung diskusi dengan temannya. Seperti itu Bu.
Jadi untuk kondisi ideal yang sekarang ini yang ibu alami sudah di skala berapa ibu? Kondisi ideal yang saya alami saat ini kalau skala nilai dari 1 sampai 10 sepertinya masih di 3. Masih di 3 ya bu. Jadi yang mau ingin ibu tingkatkan atau ibu harapkan, ingin ibu capai di tingkat berapa, di level berapa? Kalau itu Bu, saya ingin mencapai di level 8 saja. Karena tahulah setiap anak kan kadang bawaan dirinya ya, happy dia, mau dia gitu ya. Jadi saya targetkan di tingkat 8 saja. Suatu keputusan yang bagus ya Bu, bisa mencapai di angka 8, di level 8. Nah, untuk mendapatkan di level ke-8 itu kira-kira apa yang ibu lakukan atau usaha yang ibu akan lakukan? Nah, di sini nanti saya akan berkolaborasi tentunya dengan kedua orang tuanya terlebih dahulu, menanyakan apakah ada masalah di rumah atau kasih anak pernah bercerita sehingga dia tidak mau bergabung dengan temannya di saat belajar diskusi. Kemudian saya akan mengkonfirmasi lagi kepada anak didik tersebut. Jika saya mendapatkan solusi dari yang permasalahan yang disampaikan, maka saya akan cari jalannya untuk menggabungkan dia agar mereka bisa bekerja sama dalam diskusi di kelas 2. Seperti itu. Mungkin ada strategi lain Bu? Strategi lain ya, saya akan menggabungkan anak itu di mana sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau sesuai dengan belajar muridnya. Mungkin anak tersebut suka menyanyi, saya akan gabungkan dengan kelompok yang menyanyi. Seperti itulah Bu. Adakah yang bisa membantu ibu untuk mendukung kegiatan yang ibu rencanakan ini? Tentunya pasti ada ya Bu ya. Nah, selain dari orang tua, saya juga memerlukan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, yang lebih pasti ya dari anak tersebut dan juga teman-teman di kelasnya. Nah, khususnya untuk teman-teman di kelasnya, jika ada dukungan tersebut, mungkin anak tadi mau berdiskusi atau bekerjasama. Baik ibu, jadi rencana ibu ini kapan ingin ibu realisasikan? Nah, ini Bu, saya juga masih mikir ya Bu, karena sekarang sudah ujian, tapi saya usahakan sebelum ujian ini saya akan mulai terapkan Bu. Nah, jadi untuk melihat hasilnya nanti memang tidak langsung instan ya Bu, dengan cara proses saya akan lihat terus sebelum dan sesuai ujian juga. Ya, ide dan pendapat ibu menurut saya sudah sangat mendukung masalah yang ibu hadapi. Semoga dengan percakapan kita ini bisa mendukung ibu untuk bisa membantu ibu untuk menyelesaikannya. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu, apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya Bu, saya merasa senang sekali ya Bu bisa bertukar pikiran sehingga saya jadi bisa mengeluarkan atau menggali potensi yang ada dalam diri saya untuk menghadapi anak tersebut tadi seperti apa. Saya merasa sangat senang sekali bisa bertukar pikiran bersama Ibu, itu aja lah. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dengan masalah itu yang Ibu hadapi, Ibu bisa melakukan perubahan, Ibu tetap semangat dan tetap antusias untuk melakukan yang terbaik di kelas Ibu. Amin Ibu, saya juga terima kasih banget Ibu udah mau bertukar pikiran dengan saya dan bersudi memberikan waktunya untuk saya Bu. Makasih banyak Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Sampai di sini pertemuan kita ya Bu. Ya Ibu, makasih. Selamat sore Bu Novi. Sore Bu Rita. Selamat sore Bu Rita. Sore juga Pak. Bagaimana Bu tadi kegiatan coachingnya? Ya syukur Pak, semua berjalan dengan lancar Pak. Oke Bu Rita, tadi Bu sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya Pak, benar Pak. Kita akhiri kegiatan kita ini, ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan kembali Bu. Silakan Sesuai Pak. dengan hasil pengamatan saya. Yang pertama Bu Rita, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching saya kepada coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya Bu, tadi Bu
menyampaikan bahwa salah satu kompetensi inti yang mau ibu capai adalah kehadiran penuh. Benar, Pak. Kira-kira dari percakapan tadi bagaimana ibu tentang kehadiran penuhnya ketika berhadapan melakukan percakapan dengan coach? Iya, sejauh saya melakukan coaching dengan coach saya, kehadiran penuh sudah dilaksanakan dengan baik karena coach menerima pertanyaan yang saya lakukan, bahkan sangat membantu mendukung permasalahan yang dialaminya. Baik Bu Rita, sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, saya akan menyampaikan yang berdasarkan hasil observasi ataupun pengamatan saya yang berbasis data. Silakan Bapak. Yang pertama Bu Rita, tadi Bu sudah bagus ya Bu ya, bahwa ketika melakukan kehadiran penuh tadi Ibu sudah melakukan praktek dengan mendengar aktif. Kemudian Ibu sudah melaksanakan juga yang namanya memberikan ataupun melontarkan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita, di mana Ibu tadi sudah menyampaikan tentang apa tujuan daripada percakapan tersebut, kemudian apa identifikasi masalahnya, kemudian juga Ibu mempertanyakan kapan rencana aksinya, dan juga bagaimana proses pelaksanaan ataupun tanggung jawabnya. Kemudian Ibu Rita tadi juga bagus ya Bu ya dalam menerapkan prinsip daripada coaching tadi. Ibu menganggap coaching tadi sebagai suatu mitra, kemudian Ibu reaksi aktifnya terhadap kegiatan percakapan tadi, kemudian juga Ibu sudah mampu ya Bu ya untuk memberdayakan kompetensi ataupun membangun potensi daripada coaching. Saya rasa cukup bagus, mantap Bu ya. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya Ibu bisa lebih berlatih lagi di dalam Ibu menerapkan kegiatan coaching. Terima kasih Ibu Rita, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak. Salam bahagia Pak. Oke. Selamat sore Pak Antonius. Selamat sore Bu Novi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar hari ini sangat luar biasa. Baik Bapak. Tadi saya mendengar Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Benar Bu. Oke. Di sini saya sebagai observer akan mengamati jalannya coaching Bapak yang harus Bapak lakukan. Sebelum Bapak melakukan coaching, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Sebelumnya kita Bapak harus memperhatikan rubrik penilaian. Yaitu yang pertama dengan apakah coaching yang Bapak lakukan nanti sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bapak menggunakan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana nanti coaching merespon dan menjawab, serta jangan lupa prinsip coaching ya Kak. Bapak tahu kan prinsip coaching seperti apa? Tahu. Bisa Bapak sebutkan? Prinsip coaching itu ada 3 Bu. Yang pertama kita akan membangun kemitraan. Yang ketiga bagaimana aksi kita. Kemudian yang ketiga bagaimana kita nanti memperdayakan daripada potensi coaching untuk menyelesaikan masalah. Baik ya Pak ya. Kemudian nanti di sini juga Bapak akan mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri Bapak pada alur cerita ini. Kira-kira kompetensi apa sih yang ini Bapak kembangkan? Pada dasarnya saya mau mengembangkan 3 kompetensi yang terdapat di dalam kegiatan coaching. Yang pertama nanti saya mau mengembangkan tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua nanti adalah dengan mendengar aktif melalui teknik rasa. Kemudian yang ketiga nanti adalah dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu ya Pak ya. Jadi di antara ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada kompetensi khusus yang ingin Bapak observasi? Ada Bu. Dari yang 3 itu mungkin yang perlu saya kembangkan adalah yang pertama adalah mendengar aktif. Yang kedua melontarkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh begitu ya Pak ya. Jadi indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Bapak lakukan ini? Indikator yang mau saya capai tentunya saya menginginkan supaya nanti di dalam percakapan saya bisa nanti membantu coaching untuk memperdayakan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh coaching untuk bisa merasakan titik nyaman, sehingga saya bisa mengantarkan coaching tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga coaching tersebut bisa mendapatkan suatu perubahan yang baik untuk
hal-hal yang dihadapi oleh coach tersebut. Baiklah Pak, segitu aja pertanyaan dari saya Pak ya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, saya doain ya Pak ya. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Bu Rita, Selamat sore juga Pak. apa kabarnya Bu? Sehat Pak, sehat. Terima kasih ya Bu ya atas panggilannya kemarin. Saya mohon maaf kepada Ibu lupa dan mungkin ya karena sibuk dengan pekerjaan sehingga saya nggak memperhatikan ada bering. Ternyata Ibu memanggil. Ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya sehat Pak. Oh, baik Bu Rita. Kira-kira ada yang mau disampaikan kepada saya dengan pertemuan kita ini? Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan itu ke Bapak, saya menghadapi kendala ini Pak di sekolah. Kendala yang saya hadapi itu sebagian dari siswa saya kurang menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, baik Bu Rita. Kira-kira dari percakapan kita ini nantinya, mungkin saya punya waktu 10 menit ya Bu ya. Kebetulan saya juga ada urusan lain di luar nanti. Apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan bantuan dari Bapak bagaimana cara menerapkan budaya positif kepada anak-anak supaya mereka bisa mengaplikasikannya baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun mereka berada. Oke. Baik Bu ya, jadi tadi saya mendengar bahwa Ibu punya sesuatu persoalan di mana budaya positif yang ada di sekolah Ibu itu kurang diberdayakan, kurang diterapkan oleh peserta didik Benar Pak. di sekolah Ibu. Baik Ibu Rita, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada anak atau yang kita berikan kepada anak menurut Ibu Rita supaya mereka itu bisa membudayakan atau membiasakan yang budaya positif yang Ibu maksudkan? Sejauh ini yang sudah saya lakukan Pak, budaya positif itu yang pertama di kelas. Di kelas sebelum memulai pelajaran saya awali dulu dengan membuka doa, artinya dipimpin oleh ketua kelas supaya budaya positif itu dilaksanakan sebaik mungkin, dan kemudian dengan berdoa artinya ada semangat baru ketika memulai pelajaran, dan setelah berakhir pelajaran pun ditutup dengan doa. Sejauh ini masih sampai di situ Pak yang saya lakukan. Oke, jadi tadi Ibu Rita sudah mengatakan bahwa sudah menerapkan Bu ya budaya positif ini dengan kegiatan yang ada di kelas. Selain di kelas mungkin ya Bu Rita, ya, apa kira-kira yang bisa lagi kita gunakan atau kita sampaikan kepada anak didik kita, terutama di sekolah Ibu, supaya betul-betul budaya positif ini bukan hanya di kelas gitu, artinya bisa di dalam lingkungan sekolah daripada sekolah Ibu. Rencana saya Pak, saya ingin menerapkan dan memberitahu kepada rekan guru kalau bisa pada pagi hari itu kita sambut anak-anak didik di depan gerbang, kita sambut mereka dengan semangat, dengan senyum, salam. Saya rasa dengan menerapkan budaya positif seperti itu mereka lebih menghargai kita sebagai guru Pak. Oke Bu Rita. Ibu Rita, jadi kalau misalnya idealnya Bu ya, idealnya budaya positif ini yang bisa diterapkan di sekolah ini bukan hanya di dalam kelas Bu ya, Iya. tapi bisa juga di dalam lingkungan sekolah, ataupun mungkin juga idealnya juga bisa mereka terapkan nanti mungkin di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Kalaulah Bu Rita idealnya seperti itu ya, kalau kita buat skala nilainya, kita katakanlah nilai 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Rita budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah itu sudah di angka berapa itu skalanya? Yang sudah diterapkan memang sudah lumayan Pak, sudah mencapai 6, tapi saya sangat mengharapkan sekali ada peningkatan, bukan hanya di angka 6 saja gitu Pak. Kira-kira di angka berapa Bu Rita? Saya mengharapkan Setelah di angka 6? Iya, saya mengharapkan ini kan budaya positif artinya kebiasaan baik kan gitu Pak. Saya mengharapkan kalau bisa di level 10 lah Pak. Di level 10 ya? Iya, Ya, benar, oke. Pak. Baik Bu Rita, tadi Bu sudah menyampaikan harapannya supaya bisa sampai kepada nilai 10 yang Iya. menjadi idealnya dalam budaya positif tersebut.
Kira-kira Bu supaya ini bisa terwujud ya Bu ya Bu Rita. Menurut Bu Rita kira-kira apa kira-kira strategi yang bisa Ibu ambil atau strategi mau rencanakan agar ini bisa terwujud dengan baik? Kalau sekarang ini Pak, saya sudah coba diskusi dengan rekan guru. Jadi strategi yang ingin saya lakukan dan teman guru terlebih menyarankan kepada siswa supaya memulai dari rumahnya masing-masing. Contoh makan. Jadi makan itu harus diawali dengan berdoa. Jadi itu termasuk budaya positif. Kemudian berangkat ke sekolah, salam orang tua. Artinya tidak langsung main pergi gitu saja Pak. Artinya ada pamitan gitu. Kemudian sampai ke sekolah, bertemu lagi dengan bapak ibu gurunya dengan kasih salam, senyum, sapa gitu Pak. Kemudian masuk lagi ke kelas, memulai pembelajaran, diawali dengan doa. Itulah rencana saya Pak dengan teman guru saya. Wih, luar biasa memang Ibu Rita ya strateginya. Iya, Pak. Baik Bu Rita, selanjutnya kira-kira mungkin supaya ini berjalan dengan baik juga dengan strategi yang Ibu rencanakan tadi. Kira-kira siapa yang bisa membantu atau dukungan-dukungan dari siapa yang Ibu perlukan untuk supaya bisa terrealisasi? Nah, itu saya sangat mengharapkan sekali Pak bantuan dari orang tua pastinya. Kemudian setelah dari orang tua, dari anak itu juga. Karena tanpa anak itu mau bergerak, itu nggak akan bisa terlaksana Pak. Kemudian dari semua rekan guru untuk memberi motivasi semangat kepada anak didik agar anak didik ini mau melakukan atau bergerak melakukan budaya positif dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir pastinya dukungan dari kepala sekolah Pak. Wow, luar biasa Bu Rita ya. Baik Bu Rita, ini sungguh luar biasa ya Bu ya. Selanjutnya Bu Rita, kapan kira-kira rencana ini mulai dilaksanakan di sekolah Ibu? Harapan saya sangat besar sekali Pak, rencana ini diterapkan secepat mungkin. Kalau bisa besok Pak, karena budaya positif ini sangat diperlukan dimanapun kita berada. Baik, kepada Bu Rita mudah-mudahan ini bisa direncanakan mulai besok ya. Terus saya juga berharap dengan kegiatan dan perencanaan yang Ibu lakukan nanti di sekolah Ibu ini, saya menunggu hasilnya Bu ya. Kira-kira Iya, Pak. bagaimana nanti realisasinya, apakah bagus, dan saya akan mencontoh loh Bu dari sekolah Oke, Ibu Pak. nantinya tentang budaya positif. Baik Bu Rita, yang terakhir mungkin ya Bu ya, kebetulan waktu kita juga udah semakin dekat. Iya Pak. Dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan tentang hasil yang Ibu dapatkan? Pastinya saya mendapatkan semangat baru ya Pak, karena dengan Bapak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memberi saya semangat, bagaimana tindakan apa yang akan saya lakukan, bahkan kata-kata yang memotivasi saya sehingga saya ingin sekali secepatnya melakukan rencana perubahan ini kepada anak didik, terlebih lagi kepada saya gitu Pak. Jadi kesimpulan dari percakapan kita ini, jujur saja Pak, saya sangat senang Bapak bisa membantu saya. Semoga saya bisa menerapkannya dengan baik dan harapan saya juga terlaksana dengan baik. Oke. Jadi saya juga berharap semoga Ibu sukses ya, berjalan Amin, dengan Pak. baik perencanaannya, semua dukungan-dukungan yang Ibu harapkan bisa Ibu dapatkan, terutama dari kepala sekolah. Saya rasa demikian dulu Bu ya Bu ya. Iya, Mohon Pak, maaf nggak apa-apa, pertemuan Pak. kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama, Bu. Sudah Ibu sangat membantu. Tetap sehat, semangat dalam bekerja. Oke. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Salam sehat. Selamat sore Bapak Antonius. Selamat sore Bu. Kita jumpa Kopi. lagi ya Pak ya. Iya. Bagaimana tadi Pak proses kegiatan coachingnya Pak? Kegiatan coachingnya tadi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Bu. Syukur sekali Pak. Jadi di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan juga Pak. Dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, apa saja yang Bapak lakukan? Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ini saya menggunakan algoritma, di mana saya menetapkan tujuan daripada percakapan yang kami lakukan, juga saya mengidentifikasi masalah, kemudian juga saya mendengar ya secara aktif bagaimana rencana-rencana aksi yang disampaikan oleh coaching, kemudian juga bagaimana nanti coaching bisa melakukan tanggung jawabnya atas perencanaan yang dilakukan oleh coaching tersebut. Oh, bagus sekali ya Pak.
Terkait indikator pencapaian sudah sejauh mana yang Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi? Pada prinsipnya memang saya ingin mengembangkan daripada kompetensi itu untuk mendengar aktif ya, di mana nanti dari sini saya bisa mendengar apa yang disampaikan dan menerima apa yang menjadi hasil percakapan kami dengan coaching, sehingga dengan kemampuan tadi mudah-mudahan coaching nanti bisa merespon ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coaching, sehingga dengan jawaban-jawaban daripada coaching tadi, coaching bisa membangun potensi dirinya sendiri, sehingga coaching bisa merasa nyaman, merasa aman, dan bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik. Ya, bagus ya Bapak. Baik Bapak, mungkin cukup itu yang dapat saya tanyakan ke Bapak mengenai kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan berdasarkan pengamatan yang Bapak lakukan terhadap coaching ya Pak. Saya melihat tadi kegiatan coaching yang Bapak lakukan sangat sesuai sekali dengan alur kita ya Bapak. Terima kasih. Iya, Bapak di situ kelihatan menetapkan tujuan, identifikasi masalah yang ada pada coaching, rencana aksi yang ditunjuk oleh coaching, dan juga tanggung jawab. Semua kelihatan dari coaching menyampaikan. Kemudian juga Bapak terlihat sangat presence ya, dengan kehadiran penuh, terlihat sekali karena pertanyaan yang Bapak sampaikan dari awal sampai itu nyambung, sehingga si coach juga menjawabnya sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, nyambung lah gitu ya Pak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan juga berbobot, terbuka, sehingga coach menjawab dengan terbuka tanpa satu arah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi tadi. Jadi kira-kira ini pertanyaan terakhir Bapak tadi. Saya bilang habis, ternyata ada lagi ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain ini? Mungkin apa Ibu ya, dengan kehadiran penuh, di mana memang kehadiran penuh ini memang membutuhkan fokus kepada coaching, dan ini yang menjadi harapan saya yang perlu saya kembangkan lagi, bagaimana kehadiran saya itu bisa fokus kepada coaching. Seperti itu Pak. Semoga kompetensi Bapak kembangkan tadi bisa tercapai ya Pak ya. Mungkin ini aja ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Semangat. Salam bahagia ya Pak. Salam bahagia. Selamat sore. Selamat sore Bu. Sore Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Senang bertemu dengan Ibu. Ibu senang nggak bertemu dengan saya? Saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Baik, Bu. Ibu kan guru luar biasa. Thank you Ibu. Ya, di sini Bu, saya sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu kepada Ibu bahwasanya saya akan melakukan pengamatan terhadap Ibu. Yang mau didiskusikan yang pertama yaitu rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sesuai dengan alur cerita atau tidak? Kemudian bagaimana pertanyaan berbobot yang Ibu lontarkan, terus bagaimana Ibu sebagai coach merespon dan menjawab. Kemudian jangan lupa Bu melakukan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang khusus Ibu lakukan, serta indikator apa yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi harapan saya semoga Ibu melakukan praktek coaching dengan semangat dan penuh riang dan gembira. Tentunya Bu, karena Ibu guru luar biasa dan sangat menginspirasi, saya pasti sangat senang dan tetap semangat. Selamat melakukan praktik coaching ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu atas semangatnya. Terima kasih kembali Bu. Selamat sore Ibu Novi. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya sehat dan luar biasa. Iya, terlihat ya Pak sangat happy sekali ya Pak ya. Iya, Bu. Apa sih yang membuat Bapak hari ini bahagia sekali? Terima kasih, kebetulan perjalanan daripada tugas saya sebagai seorang pendidik ini ada beberapa hal yang mau ya saya perlu kesampaikan lah, berbagi kepada Ibu. Oh, seperti itu Pak. Gini kan Pak, kemarin
Bapak ada nelpon saya ya. Jadi saya manggil Bapak ini ingin menanyakan apa maksud tujuan Bapak kemarin nelpon saya sampai 5 kali. Saya nggak nyadar, saya nggak nyadar diri, bukan saya pisah ya Pak ya. Saya nggak kedengeran gitu, mau di silent nih HP saya. Jadi apa sih yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak tanyakan kemarin? Terima kasih Bu. Kebetulan kan di sekolah kami itu Bu, banyak ya Bu ya, rekan-rekan guru yang bisa kita katakan yang guru-guru senior atau guru-guru yang bisa kita katakan sudah mau mendekati masa pensiun. Jadi kita melihat bahwa di sekolah kita itu pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru terutama yang senior itu ya sifatnya masih kita katakan monoton Bu. Artinya masih menggunakan metode-metode ceramah sehingga pendidikan menjadi semangat anak-anak itu yang menjadi bisa membosankan terhadap kegiatan proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Jadi gini Pak, sebelum kita lanjut, saya cuma punya waktu 10 menit ya Pak ya. Iya, Karena iya. saya juga ada kegiatan lain ya kan Pak. Waktu juga sudah menunjukkan malam ini ya. Nah, jadi terkait yang masalah yang Bapak hadapi tadi, apa sih yang ingin Bapak harapkan setelah melakukan apa namanya ya, cerita ke saya gitu apa ya? Tentunya yang pertama Bu ya, saya mengharapkan adanya perubahan dulu, perubahan di sekolah saya sehingga rekan-rekan guru yang di sekolah saya itu bisa membuat kita katakan metode-metode yang baru ataupun bisa menggunakan media-media yang berbasis digital ya sesuai dengan perkembangan zaman yang tren pada saat ini yang sesuai dengan perkembangan anak. Seperti itu ya Pak ya. Jadi selain itu Pak, apa yang ingin Bapak lakukan? Yang pertama mungkin begini Bu ya, saya tentu akan membagi pengalaman Bu ya. Dalam arti membagi pengalaman ini bukan mengajari daripada rekan-rekan guru, karena kita tahu bahwa rekan-rekan kita itu ya jauh umurnya di atas kita dan mungkin lebih berpengalaman. Jadi pengalaman yang saya maksud mungkin begini yang mungkin dengan berbagi dalam bentuk bagaimana kita menggunakan ya Bu ya, menggunakan suatu media pembelajaran ya, media pembelajaran di mana media pembelajaran ini bisa menggunakan kita katakan dengan teknologi yang ada pada saat ini, sehingga dengan media-media pembelajaran yang kreatif dengan metode yang kreatif juga sehingga bisa membantu keaktifan atau keterlibatan daripada peserta didik sehingga mereka lebih mampu untuk berkreasi di dalam proses pembelajarannya, dan tentu ini akan membantu daripada peserta didik supaya bisa lebih memahami sehingga mereka tidak bosan, tidak gampang mengantuk di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, luar biasa sekali ide yang Bapak sampaikan tadi ya. Selanjutnya, rencana apa yang sudah Bapak susun agar guru-guru tadi bisa menerapkan yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama mungkin ya Bu, saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru di tingkat titik seperti yang saya bilang tadi Bu, saya bukan mengajari tapi mungkin dengan memberikan istilah mentor Bu ya. Dengan mentor ini maka saya akan berbagi secara individu mungkin ya, secara individu satu-satu kepada guru-guru, rekan-rekan guru saya untuk memberikan pengetahuan yang baru bagaimana mereka bisa menggunakan suatu media. Selanjutnya mungkin rencana yang kedua mungkin saya akan ya melalui guru komputer mungkin ya, Bapak Ahmad, dimana nanti Bapak Ahmad ini bisa memberikan suatu pelatihan mungkin ya, pelatihan bagi kami secara kolaborasi sehingga nantinya dengan pelatihan-pelatihan ini nanti kami terutama rekan-rekan guru yang kita katakan lebih bisa mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru sehingga ini akan bisa dipraktikkan nanti di proses kegiatan pembelajaran. Kemudian rencana yang selanjutnya mungkin ya kita akan berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi menggunakan alat atau kita seperti Infocus Bu ya, alat seperti Infocus untuk membuat suatu bentuk aplikasi Bu ya, aplikasi di dalam pembelajaran seperti kita katakan Google Classroom, seperti puzzle dan juga seperti quizzes
yang bisa dimanfaatkan oleh kita katakan rekan-rekan guru tadi, yang mungkin menurut saya ini lebih mudah untuk diterapkan mereka, dan anak mungkin lebih antusias untuk mungkin mempraktekkan dalam media-media yang sudah direncanakan oleh rekan-rekan guru. Wah, rencana yang sangat luar biasa sekali ya Pak Agnes. Kondisi ideal kalau saya tentukan dalam skala angka, kondisi seperti apa sih yang Bapak harapkan atas perubahan-perubahan yang Bapak inginkan terhadap teman-teman Bapak yang sudah sebut tadi? Kondisi idealnya ya maunya ada perubahan di sekolah saya. Perubahan tersebut bisa kita katakan bapak ibu guru ataupun rekan-rekan kita katakan yang lebih senior daripada kita sudah mulai belajar mempraktikkan bagaimana menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis kita katakan digital untuk bisa memicu ataupun merangsang merespon daripada minat daripada anak didik untuk lebih kreatif lagi memberikan karya-karya mereka sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada diri mereka, sehingga tentunya ini akan juga membantu daripada transformasi daripada pendidikan seperti yang disampaikan oleh filosofi daripada Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, sehingga ini bisa menjadi suatu bentuk kita katakan sebagai bentuk inovasi daripada sekolah kami. Seperti itu ya Pak ya. Dari skala 1 sampai 10, kondisi yang Bapak hadapi ini, sekolah yang Bapak hadapi sekarang ini ada angka berapa, dan harapan Bapak itu di angka berapa? Menurut saya mungkin ya Bu ya, mungkin masih berada di angka 5. Kenapa? Karena itu tadi memang mayoritas daripada rekan-rekan guru kita di sekolah saya itu masih kita katakan lebih dominan yang lebih senior dibandingkan dengan kita katakanlah zaman-zaman now sekarang guru-guru muda. Artinya dari segi apanya masih di angka 5. Ya, untuk Bapak tingkatkan kira-kira yang mau di angka berapa? Karena gini ya Bu, mungkin saya nggak terlampau jauh untuk punya impian, mungkin di level kalau bisa bertambah 2 level lagi menjadi 7, karena permasalahannya Bu kadang ya tahulah guru-guru senior itu terkadang menganggap bahwa mereka itu punya pengalaman yang super wow gitu. Dan kita menghargai itu, namun pada prinsipnya kan kita menghadapi anak yang kita katakan perkembangan teknologi sekarang mempengaruhi daripada pola pikir mereka. Demikian. Iya baik Pak, seperti yang kita ketahui juga kan Pak kan, seperti yang Bapak sampaikan bahwa guru senior mungkin merasa mereka nggak bisa diajari karena sudah tahu semua. Betul. Apakah ada strategi khusus gitu Pak untuk meyakinkan mereka agar mereka bisa belajar itu menyesuaikan kondisi saat ini? Mungkin ya Bu ya, strategi yang mungkin saya ambil mungkin Bu ya, mungkin komunikasi Bu ya dengan kepala sekolah, karena apapun ceritanya kepala sekolah itu adalah pemimpin dalam satuan pendidikan. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau ya, bagaimana teknisnya supaya rekan-rekan guru kita yang lebih senior ini bisa lebih memberdayakan potensi daripada mereka di dalam membuat kreativitas di kegiatan pembelajaran. Yang kedua mungkin saya akan bekerja sama dengan guru komputer Pak Ahmad supaya nantinya kami juga bisa berkoordinasi agar beliau nanti membuat suatu pelatihan dan minta izin dari kepala sekolah supaya difasilitasi mengenai sarana dan prasarana. Kira-kira Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, apakah Bapak memerlukan dukungan atau bantuan? Dan jika memang memerlukan, itu bantuan dari siapa saja yang Bapak harapkan? Yang pertama mungkin ya Bu ya, dukungan daripada rekan-rekan sejawat ya, rekan-rekan guru, terutama rekan guru senior, di mana ini sangat saya butuhkan ya dukungan mereka agar ini bisa terwujud dengan baik. Selanjutnya mungkin ya dukungan daripada guru komputer ya, supaya tidak memerlukan biaya yang relatif lebih besar nantinya. Saya mengharapkan dukungan beliau juga nanti Pak Ahmad supaya bisa membantu kita di sekolah kita untuk memberikan ataupun berbagi ilmu daripada Pak Ahmad tersebut. Yang terakhir mungkin dukungan dari kepala sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, supaya ini menjadi komitmen di antara kami supaya kami punya perubahan di sekolah kami.
Baiklah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira ini apa sih ingin Bapak realisasikan di dalam sekolah Bapak? Terima kasih Bu, kebetulan ini kan sudah bulan Desember, bulan ini akhir bulan November, kebetulan sebentar lagi mau ujian. Mungkin di semester berikutnya, semester genap dan pembelajaran yang sana. Begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, mungkin nggak banyak lagi waktunya, sudah mau habis ya Pak. Iya, Sudah Bu. mau pergi. Kira-kira ada apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita tadi? Iya, terima kasih Bu. Dengan percakapan kita ini saya merasa tadi sumpah kami sudah menjadi merasa nyaman. Saya sudah mendapatkan ide yang baru. Tentunya rencana-rencana yang saya buat tadi, yang pertama mungkin saya akan memberikan mentoring kepada rekan-rekan guru secara individu. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, begitu juga dengan guru komputer yang ada di sekolah kami untuk membuat suatu bentuk pelatihan, sehingga dengan pelatihan ini kami semua rekan-rekan guru, terutama rekan guru senior, mempunyai kemampuan baru, pengetahuan baru di dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga di sekolah kami itu Bu, semua kami Bapak Ibu gurunya sudah bisa mempersiapkan, merencanakan proses pembelajaran kami yang berbasis, kita katakan, dengan media-media yang lebih kreatif, yang lebih konten, sehingga dapat memacu daripada semangat anak didik kami untuk memahami di dalam setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya kira demikian. Hebat ya Pak ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa terrealisasi Amin. dengan secepatnya dan juga hasilnya baik. Selain itu Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita tadi, selain merasa tadi sudah terbuka pikirannya kan? Selain itu apa kira-kira yang Bapak dapatkan? Saya merasa berada pada suatu tempat yang baru mungkin sebelum kita tadi berbicara melakukan percakapan, mungkin posisi saya mungkin di satu tempat kita katakan maaf, sekarang saya sudah di tempat suasana yang B, artinya ada perubahan dan saya sudah menetapkan tujuan dan saya sudah mempunyai ide ya berkat daripada percakapan yang Ibu lakukan kepada saya. Syukurlah. Amin. Amin. Jadi waktunya pun juga sudah mau habis nih Pak ya. Iya Bu. Mungkin sampai di sini aja ya Oke, Pak ya. oke, terima kasih. Semoga tadi apa yang Bapak sampaikan bisa terrealisasi. Amin. Amin. Ada yang Bapak harapkan tadi juga terrealisasi dengan segera. Selamat gimana, terima kasih atas waktu yang Bapak sampaikan, atas percakapan ini. Saya boleh pamit ya Pak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau berbagi, saya mendengarkan cerita saya sehingga saya punya ide yang baru. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Bapak juga seperti itu. Saya izin pamit Bapak. Oke Bu, oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu Novi. Sorry Bu Rita. Ya, bertemu lagi kita ya Bu ya. Iya Bu. Iya, saya ingin bertanya kepada Ibu. Iya Bu. Gimana hasil praktik coachingnya Bu? Wah, sangat luar biasa sekali Bu, karena coach yang saya hadapi ini mempunyai semangat yang sangat luar biasa sekali. Mantap Bu. Apakah tambah semangat Ibu? Semangat sekali Bu. Oke. Sekali lagi. Mantap Bu ya. Jadi di sini ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan kepada coaching Ibu? Ya, saya menyapa ya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu melakukan kemitraan. Saya sudah menyapa, saya menanyakan kabar juga kepada coach ya Bu ya. Kemudian kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur cerita, saya menetapkan tujuan apa yang mau disampaikan coach, mengidentifikasi masalahnya, lalu melakukan rencana aksi dan selanjutnya tanggung jawab. Saya juga di sini meminta coach menyimpulkan atas percakapan yang sudah kami lakukan tadi. Mantap sekali ya Bu ya. Terima Nah, kasih Bu. terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu sudah lakukan, sudah sampai di mana Bu? Kalau masalah ini Bu, saya rasa sampai sudah pada kehadiran penuh. Di sini saya melakukan kehadiran penuh dan juga menggunakan pertanyaan berbobot. Baik Bu.
Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan, ibu sudah melakukan alur tirta dengan baik, melakukan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan melakukan tanggung jawab penuh kepada coaching, dan selain itu juga ibu menerapkan prinsip coaching, ya Bu ya. Kemudian ibu saat ibu melakukan pertanyaan berbobot, coachingnya merespon dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir saya ibu, ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin ibu kembangkan? Oh, berdasarkan kompetensi pada coaching ini Bu ya. Ya, saya ingin sekali, yang paling ingin saya terapkan itu masih di presence Bu. Karena dengan kehadiran penuh ini kita bisa membantu coach untuk mengeluarkan atau menggali potensi yang ada pada dalam dirinya. Itu saja Bu. Mantap ya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, sampai di sini yang boleh saya tanyakan, yang boleh saya observasi juga. Ya, Semoga ya, dengan pengamatan yang saya lakukan ibu lebih semangat dan antusias melakukan coaching kepada coaching. Terima kasih Bu atas motivasi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih Ibu, salam sehat buat Ibu, semangat juga untuk kita semua ya Bu mendidik. ya. Oke. Semangat juga untuk kita semua. Terima kasih Ibu, sampai ketemu di lain waktu. Selamat sore Ibu. Sore, terima kasih banyak Bu. atas Sama-sama. waktunya.